Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Demi bertahan di Real Madrid, Modric siap potong gaji. Luka Modric pun dikabarkan sangat berharap bisa menaikkan kontrak baru di Real Madrid. Saking ngebetnya, ia pun disebut siap untuk memotong gajinya. Kabar tersebut dilansir oleh Cadena Ser. Hal ini tentu akan sangat membantu Madrid. Los Blancos sendiri dikabarkan mengalami krisis finansial akibat pandemi virus corona. Bahkan sampai sekarang tak jelas apakah mereka akan memiliki dana untuk bisa berbelanja pemain baru pada musim panas nanti. Di sisi lain, Madrid sendiri kabarnya juga siap mempertahankan Modric. Mereka juga disebut telah menawarkan kontrak baru pada gelandang 34 tahun tersebut. Erling Haaland jadi solusi terbaik untuk Barcelona. Barcelona membuat keputusan kontroversial dengan melepas Luis Suarez di bursa transfer musim panas 2020. Menurut mantan penggawa Barcelona Luis Garcia, itu adalah kesalahan besar yang dibuat oleh Blaugrana. Garcia sebenarnya menginginkan penyerang Borussia Dortmund Erling Haaland sebagai pengganti Suarez. Akan tetapi ia sadar bahwa bukan perkara mudah menggait Haaland lantaran Dortmund membandrolnya dengan harga selangit minimal 100 juta euro. Namun jika Barca bisa mendaratkan Haaland, itu akan bisa memecahkan permasalahan Barca setelah ditinggal Suarez. Jaga-jaga Ibrahimovic pergi, AC Milan sudah targetkan striker baru. Ibrahimovic memiliki masa kontrak hingga akhir musim 2020-2021. Untuk mengantisipasi bila Ibrahimovic tak mau melanjutkan kontrak di Milan, klub berjuluk Rossoneri itu dikabarkan sudah mempersiapkan striker lain untuk menggantikan posisi pemain asal Swedia tersebut. Milan pun dikabarkan memutuskan untuk merekrut striker yang sudah cukup lama mengenal kerasnya sepak bola Italia. Dari kriteria itu, laporan dari Football Italia mengatakan pemain yang sedang diincar Milan itu pada akhirnya jatuh kepada Andrea Belotti. Sarri balik ke Napoli, satu pemain Chelsea bakal diculik. Saat ini masa Gennaro Gattuso sedang terancam. Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, dikabarkan sudah mencoba menghubungi Maurizio Sarri untuk memberikan pekerjaan kembali di klub tersebut. Jika Sarri benar-benar mengambil pekerjaan di Napoli lagi, maka ia disebut akan membawa satu pemain andalannya dari Chelsea. Menurut laporan dari Football Italia, pemain yang akan diculik Sarri dari Chelsea itu adalah Jorginho. Manajemen MU siap cairkan dana bagi Solskjaer untuk belanja pemain baru. Manajemen Setan Merah kabarnya memang akan berhemat dan berhati-hati dalam urusan finansial terkait situasi sekarang ini. Akan tetapi manajemen MU disebut masih akan bisa mencairkan dana bagi Ole Gunnar Solskjaer untuk belanja pemain baru. Kabar tersebut dilansir oleh ESPN. Akan tetapi belum diketahui pasti berapa kira-kira dana yang akan diberikan manajemen United kepada Solskjaer. Edinson Cavani nomor wahid di Premier League musim ini. Edinson Cavani rupanya punya ketajaman nomor wahid di Premier League musim ini. Mantan bomber Napoli itu kini sudah mencetak 6 gol dari 16 penampilannya di Premier League bersama Manchester United. Secara total di seluruh ajang, Edinson Cavani mengkoleksi 7 gol dari 23 laga. Dalam catatan FBrF.com yang dilansir laman web situs resmi The Red Devils, Edinson Cavani sekarang bahkan menempati posisi teratas dalam hal persentase jumlah gol non-penalti per 90 menit di Premier League musim ini. Agen Pogba tak tutup kemungkinan kepindahan pemainnya ke Juventus. Agen Paul Pogba, Mino Raiola, baru-baru ini kembali berbicara mengenai kelanjutan masa depan pemainnya di Manchester United. Raiola mengatakan tak menutup kemungkinan bagi Pogba untuk hengkang ke Juventus dalam waktu dekat. Kontrak Pogba di United sendiri akan habis pada 2022 mendatang. Artinya, gelandang asal Prancis itu bisa saja pergi pada bursa transfer musim panas nanti.
Di sisi lain, Manchester United sendiri mengaku tengah berusaha untuk mempertahankan Pogba di Old Trafford. Hal tersebut sempat disampaikan pelatih Ole Gunnar Solskjaer. Leicester City versus Liverpool, klub sadar ancaman Jamie Vardy. Liverpool memiliki tugas berat di matchday ke-24 Liga Inggris 2020-2021 lantaran harus bertandang ke markas Leicester City. Manajer Liverpool Jurgen Klopp pun sadar bahwa gawang mereka sedang dalam ancaman. Klopp tidak ragu menyanjung Vardy sebagai pemain kelas dunia. Menurutnya, untuk bisa menghentikan Vardy mencetak gol, seluruh pemain The Reds harus berusaha untuk mencegah bola sampai kepada penyerang 34 tahun tersebut. Jelang Manchester City versus Tottenham, Guardiola harap-harap cemas. Manchester City memiliki tugas menjamu Tottenham Hotspur di matchday ke-24. Jelang pertandingan tersebut, Guardiola dilanda sedikit rasa cemas. Di laga terakhir melawan Swansea, City tidak bisa diperkuat oleh Ruben Dias dan Fernandinho. Masalahnya, sampai saat ini kondisi kedua pemain tersebut masih mengkhawatirkan dan Guardiola tak yakin bisa menurunkan mereka di laga kontra Tottenham. Selain itu, Rodri juga tampak tertatih-tatih pada babak kedua pertandingan melawan Swansea. Ini tentunya bukan kondisi yang ideal bagi City setelah sebelumnya Kevin De Bruyne masuk ke dalam ruang perawatan terlebih dahulu. Guardiola tentunya berharap pertandingan melawan Tottenham tidak merusak catatan manis yang telah dibuat City sejauh ini. Apalagi The Citizen sedang berusaha untuk semakin menjauh dari para pesaingnya di klasemen Liga Inggris. RB Leipzig menang tipis atas Augsburg. Hasil positif berhasil didapatkan RB Leipzig kala melakoni lanjutan Liga Jerman musim 2020-2021 di Red Bull Arena Sabtu 13 Februari. Menghadapi FC Augsburg, skuad di Rotenbullen mampu menang dengan skor akhir 2-1. Leipzig mencetak 2 gol terlebih dahulu melalui penalti Dani Olmo di menit ke-38 dan Christopher Nkunku di menit ke-43. Augsburg mengecilkan ketertinggalan di menit ke-77 melalui penalti Daniel Caligiuri. Hasil ini membuat Leipzig masih berada di posisi kedua dengan 44 poin, sementara Augsburg berada di posisi ke-13 dengan 22 poin. Ketimbang mikir laga kontra PSG, Barcelona pilih fokus hadapi Alaves. Menghadapi dua laga di kompetisi berbeda, Lionel Messi CS tentu dituntut untuk fokus penuh demi meraih hasil maksimal. Pasalnya, kemenangan begitu penting bagi Barcelona, baik saat berhadapan dengan Alaves maupun PSG. Namun pelatih Barcelona Ronald Koeman mengaku timnya memilih fokus menghadapi Alaves dalam lanjutan Liga Spanyol ketimbang memikirkan laga kontra Paris Saint-Germain. Saya yakin para pemain saya fokus pada Alaves, kata Koeman dikutip dari Marca. Pertandingan ini lebih penting daripada pertandingan PSG. Kami akan menjalani pertandingan demi pertandingan, tambahnya. Koeman ingatkan Pique untuk hati-hati berkomentar. Gerard Pique telah melancarkan kritik pedas kepada wasit-wasit di Spanyol. Pelatih Barcelona Ronald Koeman memberikan peringatan kepada anak asuhnya tersebut. Pique kini terancam terkena sanksi karena ucapannya. Koeman pun menekankan agar Pique berhati-hati bicara meski punya pengalaman tak menyenangkan. Dia memiliki pengalaman yang cukup untuk mengatakan apa yang dia inginkan. Tetapi ada kebutuhan untuk berhati-hati karena sedikit saja dapat menimbulkan masalah, kata Koeman seperti dikutip dari Marca. Raiola ingin jadikan Donnarumma kiper termahal. Super agen Mino Raiola dilaporkan ingin menjadikan Gianluigi Donnarumma kiper dengan harga tertinggi setelah David De Gea. Tetapi menurut La Gazzetta dello Sport, seperti dikutip dari Football Italia, Raiola menghadapi negosiasi yang sulit. Kontrak Donnarumma di AC Milan senilai 6 juta euro setahun akan berakhir pada Juni mendatang, dan menurut La Gazzetta, Raiola ingin 2 tahun tambahan senilai 10 juta euro untuk kliennya tersebut. Namun Milan enggan menerimanya dan telah menawarkan kesepakatan 3 tahun dengan 7,5 juta euro per tahun.
termasuk klausa rilis dalam kontrak baru Donnarumma bisa menjadi kunci untuk mencapai kesepakatan, tetapi kedua pihak belum membahas kemungkinan ini. Donnarumma dan Zlatan Ibrahimovic tetap menjadi satu-satunya pemain Milan yang dapat memiliki gaji di atas 4 juta euro setahun. Mourinho kecewa kepada Bale. Pelatih Tottenham Hotspur Jose Mourinho dikabarkan kecewa pada sikap salah satu pemainnya, Gareth Bale, beberapa hari terakhir. Bale tidak tampil saat Spurs takluk dengan skor 4-5 di Piala FA kontra Everton. Mourinho mengungkapkan cedera membuat gelandang asal Wales itu tidak memperkuat timnya. Masalah fisik yang dirasakan Bale membuat dirinya juga tidak hadir pada latihan tim pada Senin. Namun keesokan harinya, Bale tiba-tiba hadir di sesi latihan walaupun belum merasa prima. Bale mengunggah foto dirinya saat berlatih, lalu sembari menyematkan caption, "Sesi yang baik hari ini." Unggahan tersebut membuat Mourinho kecewa karena sikap Bale yang tidak konsisten. Padahal Spurs akan bertandang ke markas Manchester City Minggu 14 Februari mendatang. Ilkay Gundogan, pemain terbaik Liga Inggris bulan Januari. Ilkay Gundogan jadi salah satu motor di balik laju apik Manchester City di Liga Inggris. Dia pun dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Inggris bulan Januari. Gundogan mencetak 5 gol dalam 6 pertandingan City selama bulan Januari di Liga Inggris. Gol-golnya itu ikut membantu The Citizen menyapu bersih kemenangan di 6 pertandingan Liga Inggris selama bulan Januari dan membantu City melesat ke puncak klasemen. Ini jadi pertama kalinya Gundogan memenangi penghargaan ini. Gelandang berkebangsaan Jerman itu juga pemain City pertama yang merebut penghargaan ini setelah Sergio Aguero pada Januari 2020. Pirlo bisa bikin Gattuso dipecat. Nasib Gennaro Gattuso di Napoli berada di ujung tanduk. Pelatih Juventus Andrea Pirlo bisa bikin teman dekatnya itu dipecat. Keputusan pemecatan Gattuso kabarnya ditentukan dari hasil melawan Juventus di ajang Liga Italia Minggu 14 Februari. Pertandingan ini sekaligus menjadi pertemuan antara Gattuso dengan Pirlo yang sudah saling berteman semasa menjadi pemain. Keduanya meraih banyak sukses ketika main untuk AC Milan dan timnas Italia. Pirlo pun ditanya tentang potensi Gattuso kehilangan pekerjaan andai kalah dari Juventus. Pelatih 41 tahun itu menilai bahwa dirinya cuma harus bekerja profesional. Inter Milan tunjuk Nicolo Barella jadi kapten masa depan. Raksasa Serie A Inter Milan dikabarkan sudah menunjuk gelandang Nicolo Barella sebagai kapten tim di masa depan menggantikan kiper Samir Handanovic. Biaya transfer yang dibayarkan Inter kepada Cagliari senilai 25 juta euro sama sekali tak sia-sia. Bahkan La Gazzetta dello Sport menyebut bahwa nilai jual pemain 24 tahun itu kini sudah meningkat 2 kali lipat. Barella bakal langsung naik pangkat menjadi Il Capitano utama Inter ketika Handanovic sudah tidak lagi berada di klub. Tak cuma itu, kubu Inter kabarnya juga tengah mempersiapkan proposal perpanjangan kontrak untuk ditawarkan kepada Barella yang kini diikat hingga 2024 mendatang. Kabar buruk untuk Liverpool, Fabinho tak bisa main di laga lawan Leicester City. Manajer Liverpool Jurgen Klopp mengabarkan Fabinho tak akan bisa berpartisipasi di laga melawan Leicester City. Jurgen Klopp memastikan Fabinho akan absen di laga ini karena ototnya bermasalah lagi. Fab tidak akan tersedia. Ia menderita sedikit masalah otot, jadi dia akan absen untuk pertandingan ini. Tegasnya pada situs resmi Liverpool. Usai melawan Leicester, Liverpool akan berduel melawan RB Leipzig di Liga Champions dan kemudian Everton. Klopp ditanya apakah ada kemungkinan Fabinho bermain di dua laga tersebut. "Saya tidak tahu saat ini. Kita akan lihat. Saya benar-benar tidak tahu," jawab Klopp. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!